Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala washabbi ajmain, amma ba'du. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan para sahabat istiqomah di channel ini. Doa dan harapan saya semoga sahabat istiqomah selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan dan dimudahkan rezekinya, selalu berbahagia dan dikelilingi oleh orang-orang yang dicintainya, dipanjangkan umurnya, dan khususon untuk yang masih mendambakan keturunan, semoga segera dikabulkan doanya untuk segera mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Sholawat bermutiarakan salam, tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan kalimah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabat istiqomah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai kalau kita ingin bersedekah, maka sedekah apa yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama. Beliau menjawab, sedekah untuk orang miskin yang disembunyikan dan sedekah yang dilakukan oleh orang yang pas-pasan. Allah memuji orang yang bersedekah dengan sangat tersembunyi. Di dalam sabdanya yang lain, Rasulullah mengatakan, ketika Allah menciptakan bumi, bumi itu bergoyang. Allah kemudian menciptakan gunung-gunung di atas bumi hingga bumi menjadi tenang. Para malaikat kagum terhadap gunung-gunung itu. Mereka bertanya, "Wahai Tuhan, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari gunung-gunung?" Tuhan menjawab, "Ada, yaitu besi." "Wahai Tuhan, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari besi?" Tuhan menjawab, "Ada, yaitu api." "Wahai Tuhan, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari api?" Tuhan menjawab, "Ada, yaitu angin." "Wahai Tuhan, adakah makhlukmu yang lebih kuat dari angin?" Tuhan menjawab, "Ada, yaitu Bani Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan sedekah itu dia sembunyikan dari tangan kirinya." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Siapa yang bersedekah di jalan Allah untuk kebaikan, kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kali lipat kebaikan hingga mencapai 700 kali lipat. Jadi orang yang bersedekah karena Allah sama dengan orang yang menanam 1 biji, kemudian tumbuh darinya 7 cabang. Setiap cabang mempunyai 100 biji-bijian. Jadi 1 biji berkembang menjadi 700 biji. Bahkan Allah bisa melipat gandakan pahala lebih banyak dari itu. Allah memberi pahala sesuai kondisi orang yang bersedekah, kadar cintanya terhadap pahala di sisi Allah, dan keikhlasan niatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah adalah seperti 1 biji yang tumbuh menjadi 7 batang. Di setiap batang terdapat 100 biji-bijian. Allah melipat gandakan ganjaran untuk orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah surah kedua ayat 261. Muslim yang baik adalah muslim yang kuat imannya.
Dan setiap harta kekayaan yang diiringi dengan akhlak dan budi pekerti yang terpuji pasti akan memancarkan tanda-tanda syukur atas nikmat yang diberikannya. Dan kewajiban seorang muslim adalah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Ada 3 cara mensyukuri nikmat. Pertama, syukur dalam hati dengan membayangkan semua nikmat Allah. Kedua, syukur lewat lisan dengan banyak memuji Allah dan bercerita tentang nikmat yang diterima. Ketiga, syukur dengan perbuatan, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan dengan nikmat tersebut. Al-Faqih Abu Al-Laits As-Samarqandi berkata, engkau wajib bersedekah sedikit atau banyak, sebab di dalam sedekah terdapat 10 keunggulan yang terpuji. 5 keunggulan itu bisa engkau rasakan di dunia, dan 5 lainnya akan engkau rasakan di akhirat nanti. 5 keunggulan yang dapat dirasakan di dunia adalah: 1. Menyucikan harta. Rasulullah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kegiatan jual beli ini dibumbui dengan kebenaran dan kebohongan. Oleh karena itu, bersihkanlah dengan sedekah. Hadis riwayat Nasa'i. Keunggulan yang kedua, menyucikan diri dari dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ambillah sebagian harta-harta mereka sebagai sedekah. Yang sedekah itu akan menyucikan dan membersihkan mereka. At-Taubah surah ke-9 ayat 103. Ketiga, menolak kejahatan dan penyakit. Rasulullah SAW bersabda, obatilah penyakit kalian dengan sedekah, lindungilah harta kalian dengan zakat, dan tolaklah bencana dengan doa. Hadis riwayat Baihaqi. Keunggulan yang keempat, membahagiakan hati orang miskin, di mana membahagiakan orang mukmin termasuk perbuatan baik. Yang kelima, mendatangkan keberkahan harta dan keluasan rezeki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kalian dermakan, Allah akan menggantinya. Quran surat As-Saba surah ke-34 ayat 39. Sedangkan 5 keunggulan yang akan dirasakan di akhirat karena sedekah adalah: 1. Sedekah akan menjadi pelindung bagi pelakunya dari panas yang luar biasa di padang mahsyar. Kedua, sedekah akan meringankan hisab, penghitungan amal. Ketiga, sedekah akan memperberat timbangan kebaikan. Keempat, sedekah menyelamatkan pelakunya ketika berjalan di atas jembatan Shirat. Kelima, mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Rasulullah bersabda, setiap kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah secara langsung tanpa perantara. Ketika kalian menoleh ke sisi kanan, yang kalian temukan adalah perbuatan kalian. Ketika kalian menoleh ke kiri, yang kalian lihat adalah perbuatan kalian. Ketika kalian menghadap ke depan, yang kalian lihat adalah api yang hampir menjilat wajah kalian. Maka hindarilah api itu, walau hanya dengan sedekah separuh kurma. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis di atas menjelaskan salah satu penyebab seorang hamba masuk surga, yaitu bersedekah walau hanya dengan separuh buah kurma. Selain itu, berbuat baik kepada orang miskin, memakan harta yang halal, dan membiayai keluarga akan membawa keberkahan Allah dalam harta dan akan mendapatkan pahala yang besar. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, setiap hari ketika para hamba bangun di pagi hari, ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari mereka kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah harta pengganti kepada orang yang berinfak. Malaikat yang lain berdoa, berikanlah kerugian kepada orang yang menumpuk harta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketahuilah bahwa salah satu sedekah terbaik adalah mengalirkan air untuk kepentingan umum. Sa'ad bin Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku sudah wafat, apakah saya bisa bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab,
Ya, Sa'ad bertanya lagi, apakah sedekah yang paling baik? Rasulullah menjawab, mengalirkan air untuk kepentingan umum. Sa'ad kemudian membuat saluran air di kota Madinah. Orang yang bersedekah hendaknya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di zamannya. Hal itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dan lingkungannya. Oleh karena itu, segeralah melakukan kebaikan. Persiapkan bekal yang akan kita bawa untuk akhirat dan lakukan introspeksi diri terhadap perbuatan kita sebelum datang hari pengadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, dermakanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan pertolongan. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Al-Baqarah surah kedua ayat 254. Ayat di atas menunjukkan kemuliaan dan kasih sayang Allah terhadap hambanya dengan memerintahkan mereka untuk segera menyedekahkan sebagian rezekinya, supaya sedekah itu menjadi simpanan pahala bagi mereka di hari kiamat nanti saat mereka membutuhkannya. Ketahuilah, pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Jika seseorang berusaha menebus dirinya dengan emas besar bumi agar terbebas dari siksa, maka usahanya akan sia-sia. Di hari itu, tidak ada lagi persahabatan, perhatian, dan pertolongan terhadap orang lain. Demikianlah yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan mengamalkan dalam kehidupan kita, dan semakin menebalkan keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.